Kita memasuki minggu keempat masa Paskah, pintu dan gembala. Pastor Bonus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kali ini Yesus berbicara gambaran pintu dan gembala. Dia yang masuk kandang tanpa melalui pintu dan melompat melalui pintu yang lain, dia itu sesungguhnya bukan gembala domba. Dia itu pencuri, bandit, perusak. Seorang gembala yang benar, dia yang masuk dan keluar melalui pintu utama. Yesus berkata, "Akulah pintu domba-domba." Lalu ia menambahkan, "Akulah gembala yang baik." Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus benar-benar bagi kita, Ia adalah satu-satunya pintu bagi kita untuk masuk. Dan Dia adalah gembala yang baik. Ia adalah Tuhan dan pelayan bagi kita. Ia Allah sekaligus manusia. Mau katakan apa lagi tentang Dia? Tidak akan habis-habisnya. Ia adalah segala-galanya bagi kita. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus adalah pintu. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan selamat. Keluar dan masuk, ia akan menemukan padang rumput yang hijau. Tentu ini bagi domba ya. Bagi kita dombanya, kita akan mendapatkan rahmat yang berlimpah-limpah yang kita butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebaliknya, Bapak Ibu, Dia yang masuk ke kandang tanpa melalui pintu, dia itu pencuri, bandit yang mau merusak dan menghancurkan. Dia itu iblis, penjahat. Nah, sekarang bagaimana kita menafsirkan kata-kata Yesus secara benar? Dua bacaan pertama dan Injil hari ini membantu kita dalam refleksi kita. Yesus pintu masuk dan Dia adalah gembala kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hari ini tentu kabar baik bagi kita semua, bukan? Dan Anda semua baik-baik saja, bukan? Sehat, selalu gembira, dan tetap ada harapan meskipun di tengah-tengah kesulitan. Apalagi kita adalah domba-domba Kristus. Kita bahagia menjadi domba-dombanya, bukan? Puji Tuhan, haleluya. Nah, setelah mendengarkan Petrus, mereka begitu terpukau akan pengajaran Yesus, akan kesaksian Petrus tentang Yesus yang bangkit. Lalu mereka bertanya pada Petrus, "Saudaraku, apa yang harus kami lakukan?" Petrus menjawab, "Bertobatlah. Berikan diri kalian dibaptis atas nama Yesus untuk memperoleh pengampunan dari dosa-dosa kalian." Hanya dengan bertobat dan memberikan diri dibaptis, kita baru bisa masuk pintu. Ini yang harus kalian lakukan supaya bisa masuk pintu.
Dengan menerima baptisan kalian menjadi pengikut Kristus, anak-anak kesayangan Allah. Dan tentu saja, sesuaikanlah hidup kalian dengan baptisan yang telah kalian terima. Petrus selanjutnya mengatakan, Yesus telah memberikan contoh supaya kalian ikuti. Bila kalian mengalami cobaan, penderitaan, kesulitan, tantangan, permusuhan, dikucilkan, disingkirkan, hadapi itu semua dengan sabar. Tanpa harus membalas kekerasan dengan kekerasan. Seperti Yesus, dia apakan saja dia tidak pernah membalas. Tapi sekali dia berkata, semua yang lainnya jatuh, tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Bersikaplah seperti Yesus, tidak melawan, melainkan mendoakan. Dan lemah lembut tanpa memberontak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, masuk melalui pintu berarti masuk melalui Kristus. Kita sebagai gereja selalu melalui Kristus. Dan hal itu tampak sekali dalam doa-doa resmi gereja. Bukankah kita selalu menyampaikan doa-doa kita per Christum Dominum Nostrum melalui Yesus, Tuhan dan pengantara kita. Tuhan Yesus adalah pengantara kita. Yesus berkata, jika seseorang masuk melalui aku, ia akan selamat. Tidak ada orang yang bisa pergi kepada Bapa tanpa melalui aku. Dialah satu-satunya jalan bagi kita untuk menuju Bapa. Yesus juga menjadi pengantara semua yang kita lakukan. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, dia mengatakan begini, semua yang kau katakan, semua yang kau lakukan, lakukanlah itu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Semua yang kita lakukan di dunia ini hanya bernilai, berharga, mempunyai arti bila melalui Yesus. Juga dalam membangun relasi dengan orang lain, kita harus melalui Yesus. Yesus adalah pengantara universal. Pengantara antara Allah dan manusia, dan juga pengantara manusia dengan sesamanya. Yesus katakan, akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan selamat. Jika kita masuk melalui pintu lain yang bukan pintu Yesus, kita tidak akan selamat. Kita bagaikan pencuri, perusak, perampok. Pengantaraan Yesus memberikan kepada kita rahmat-rahmat yang penting yang kita butuhkan dalam hidup kita. Yesus berkata, aku datang agar manusia memiliki hidup yang berlimpah. Hidup yang berlimpah. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, coba kita kembali merenungkan, menghayati Ekaristi. Apa yang kita terima? Kita menerima Yesus. Kita juga menerima saudara-saudara kita yang lain. Tentu saja Ekaristi sebagai ucapan syukur. Kita bersyukur dengan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan juga mempersembahkan hidup kita bagi saudara-saudara kita. Dengan Ekaristi kita menerima hidup ilahi, hidup Yesus
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semoga Ekaristi yang tiap hari kita rayakan, yang tiap minggu kita rayakan, meneguhkan kita dan meyakinkan kita bahwa kebangkitan Kristus telah memperbaharui hidup kita, menerangi hidup kita, menghalau segala yang jahat, dan mengantar kita kepada terang yang sesungguhnya. Silakan Bapak Ibu, baca. Kalau perlu berulang kali baca, sambil meresapkan, sambil merenungkan, dan mencoba mencari pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Dan kita pasti akan menemukannya bila kita sungguh-sungguh menerima firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidup kita setiap hari. Salam, saya Romo Agus Inyoman Murtike SPD. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Anda semua, memberkati segala usaha dan karya Anda, dan senantiasa melindungi Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ciao, sampai jumpa.